Baik, selamat siang Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Almira, penyuluh pajak di KPP Pratama Jakarta Mampang Perapatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat, masih semangat, terutama di siang hari ini. Ini jamnya jam-jam rawan, habis sarapan, kenyang, ngantuk biasanya. Nah, supaya nggak ngantuk, ya mari kita belajar Ibu Pot Unifikasi. Semoga nggak makin ngantuk ya, karena ini kan harusnya diperlukan oleh Bapak Ibu, terutama untuk pelaporan SPT PPH setiap bulannya. Kali ini saya ada dua paparan. Yang pertama terkait pengantarnya dulu nih. Kita akan belajar tentang pengantarnya dulu, teorinya, baru nanti kita ke menu-menu yang ada di Ibu Pot Unifikasi. Baik, pohon mangga ditanam dalam pot. Kemudian buahnya bulat, segar, dan besar. Bapak Ibu, mari kita belajar Ibu Pot. Jangan lupa dibuat, dibayar, dan dilaporkan. Oke, saya coba share screen dulu ya. Baik. Nah, kelihatan ya Bapak Ibu. Nah, dasar hukum dari adanya Ibu Pot Unifikasi yaitu Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 24 garis miring PJ garis miring 2021. Jadi ini sudah ada ketentuannya sejak tahun 2021 tentang bentuk dan tata cara pembuatan bukti pemotongan dan pemungutan unifikasi serta bentuk, isi, dan tata cara pengisian dan penyampaian SPT masa PPH unifikasi. Kalau Bapak Ibu yang sudah terdaftar NPWP-nya sejak lama, jelas ini sudah tidak asing dan sudah digunakan sejak September tahun 2022. Oke, nah, namanya aja unifikasi ya. Jadi dalam satu aplikasi itu terdapat beragam kemudahan. Latar belakang dari adanya Perdirjen nomor 24 tahun 2021 adalah kemudahan, kemudian kepastian hukum untuk dari segi kepatuhan, akurasi dan validasi data, kemudian one-stop application. Oke, ini roadmap-nya. Jadi awalnya dulu ada tahap percobaan dulu ya di beberapa KPP terpilih, piloting project-nya, kemudian sejak tahun 2022, bulan September, itu semua wajib pajak badan wajib menggunakan Ibu Pot Unifikasi. Pelaporannya menggunakan SPT masa PPH Unifikasi dari DJP Online. Apa saja nih kewajiban pemotong dan pemungut PPH? Kewajibannya yang pertama yaitu membuat bukti pemotongan atau pemungutan unifikasi dan menyerahkan bukti potong atau bukti pungut kepada pihak yang dipotong. Jadi buat, kemudian lawannya diberikan bukti potong tadi. Yang kedua, setelah membuat, itu menyetorkan atau membayarkan PPH-nya yang telah dipotong atau dipungut, atau ada yang disetor sendiri. Yang ketiga, melaporkan bukti potong ke dalam SPT PPH unifikasi paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Nah, untuk pihak yang dipotong atau dipungut, dalam Ibu Pot Unifikasi itu harus memberikan informasi identitas kepada pemotong atau pemungut. Jadi pihak yang dipotong atau lawan transaksi Bapak Ibu itu wajib yang pertama punya NPWP. Kalau nggak punya NPWP, paling tidak punya NIK atau KTP, karena di isian Ibu Pot Unifikasi mewajibkan salah satu dari ini. Itu untuk wajib pajak dalam negeri. Kalau untuk wajib pajak luar negeri, itu mereka yang dipotong atau dipungut harus punya TIN, Tax Identification Number. Atau misalkan mereka ada surat keterangan domisili, nah, itu nanti ada SKD. SKD biasanya didapat dari mana? Dari DJP Online juga. Jadi pengajuan SKD untuk WPLN atau wajib pajak dalam negeri yang menerima penghasilan dari luar negeri itu juga dari DJP Online. Nanti akan digunakan saat Bapak Ibu memotong atau memungut penghasilan si WPLN ini tadi. Selanjutnya, bukti pemotongan atau pemungutan unifikasi ini terdiri dari minimal berformat standar, kemudian ada yang satu lagi yaitu dokumen yang dipersamakan.
Jadi bukti potong ini ada dua ya Bapak Ibu. Yang pertama berformat standar. Dapatnya dari mana? Itu dapatnya dari Ibu Pot Unifikasi Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu input bukti potong, jadinya Ibu Pot Unifikasi itu adalah bukti potong yang berformat standar. Yang kedua adalah dokumen yang dipersamakan dengan bukti potong atau pungut. Nah, ini bentuknya seperti apa nanti ada di pembahasan selanjutnya. Bukti potong atau pungut unifikasi yang berformat standar itu terdiri dari bukti potong BPH pasal 4 ayat 2, pasal 15, BPH pasal 22, serta 23. Kemudian bukti potong BPH pasal 26 dan 4 ayat 2 bagi wajib pajak luar negeri. Pembuatannya seperti yang sudah saya jelaskan tadi dari aplikasi Ibu Pot Unifikasi. Baik. Nah, ini untuk penomoran nomor bukti potongnya. Ini sudah standar keluar sendiri nomornya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir nomornya saya buat sudah urut atau belum. Nah, itu sudah diurutkan by system. Jadi biarkan aja langsung input aja nanti nomornya keluarnya otomatis. Nah, bukti atau pemungutan ini yang berformat standar, satu bukti potong atau bukti pungut itu untuk satu wajib pajak, satu kode objek pajak, dan satu masa pajak. Di dalam hal di suatu masa pajak itu terdapat dua atau lebih transaksi atas pihak yang sama dengan kode objek pajak yang sama dapat dibuat dalam satu dipotong. Jadi misalkan di bulan Juli Bapak Ibu ada transaksi ini beberapa transaksi ya, tapi lawannya si A. Kemudian jenis pajaknya sama jasa dengan si A itu tadi di bulan yang sama di bulan Juli itu bisa dibuatkan satu bukti potong. Oke, kemudian dokumen yang dipersamakan dengan bukti pemotongan atau pemungutan, kan tadi ada dua ya, yang satu bukti potong berformat standar, yang satu yang dipersamakan. Nah, yang dipersamakan ini biasanya digunakan untuk transaksi BPH atas penghasilan berupa bunga deposito, tabungan, diskonto sertifikat Bank Indonesia, dan jasa giro. Yang kedua, BPH atas penghasilan berupa diskonto surat perbendaharaan negara dan bunga obligasi berupa surat utang negara, kemudian obligasi daerah yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan, termasuk surat utang yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah. Yang ketiga, BPH atas penghasilan dari transaksi penjualan berupa saham pendiri di Bursa Efek, penjualan saham berupa modal ventura, dan lain sebagainya. Kemudian penghasilan lain yang diatur dengan keputusan Direktur Jenderal Pajak. Contohnya buku tabungan, rekening koran, rekening kustodian, rekening efek, dan dokumen lain setara. Yang paling tidak, di dalamnya itu memuat nama pihak yang dipotong, kemudian nomor unik transaksi atas penghasilan atau yang dilakukan pemotongan pemungutan, kemudian jumlah BPH yang dipotong. Nah, ini soalnya kalau misalkan banknya disuruh, misalkan Bapak Ibu ini kan kalau bunga deposito nih atau bunga tabungan, kita peroleh tiap bulan. Dan nasabah di bank itu kan banyak sekali. Nah, kalau mereka membuat bukti potong kan sangat berat ya, makanya ada dokumen yang dipersamakan dengan bukti potong. Nah, itu bisa dilihat dari buku tabungan atau rekening koran tadi kalau contohnya bank. Paling tidak di dalamnya kan memuat nih nama kita sebagai nasabah, kemudian penghasilan kita yang dipotong berapa. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Dalam pembuatan bukti potong atau pemungutan unifikasi, tetap dibuat walaupun nihil. Nihil ini biasanya karena ada SKB. Misalkan nih, Bapak Ibu ada transaksi dengan lawan transaksi yang punya SKB PPH pasal 23. Berarti kan harusnya tidak ada PPH yang dipotong ya, 0 nih. Tapi tetap harus dibuatkan bukti potongnya. Karena nanti kita akan input di Ibu Pot Unifikasi ini SKB-nya nomor berapa, aslinya penghasilannya, transaksinya berapa, yang dipotong berapa, aslinya berubah menjadi 0 karena ada SKB tadi. Nah, yang kedua, ada surat keterangan PP23. Ini misalkan Bapak Ibu transaksi dengan wajib pajak yang melakukan kegiatan UMKM nih, atau wajib pajak perusahaan yang baru berdiri.
Nah, itu untuk wajib pajak perusahaan yang baru berdiri. Kalau PT itu 3 tahun, mereka bisa memanfaatkan SK PP 23 ini. Kalau CV itu bisa 4 tahun. Nah, kalau lawannya orang pribadi, 7 tahun mereka bisa memanfaatkan SK PP 23. Jadi nanti kalau Bapak Ibu bertransaksi dengan lawan transaksi yang ngasih ini loh Pak, Bu saya punya SKPP 23, dipotongnya cukup 0,5% saja. Kemudian untuk PPh pasal 26 dipotong berdasarkan ketentuan P3B yang ditunjukkan dengan SKD WPLN. Kalau si lawan transaksi nggak punya SKD gimana Bu? Ya udah dipotong menggunakan tarif yang semestinya yaitu 20%. Kalau punya SKD ya nanti dimasukkan nomor SKD-nya berapa, kemudian tarifnya di negara tersebut berapa. Kemudian untuk PPh yang terutang ditanggung pemerintah, nah itu juga harus tetap diinput walaupun kemarin waktu COVID, awal-awal COVID itu kan banyak tuh fasilitas PPh yang ditanggung pemerintah, itu harus tetap dibuatkan bukti potongnya. Kemudian PPh yang dipotong atau dipungut disetor sendiri diberikan fasilitas PPh. Yang terakhir pemotongan atau pemotongan dengan SSP, BPN, sarana administrasi lainnya dipersamakan dengan SSP. Nah, ini perubahan edit delete bukti pemotongan pemungutan pajak bisa dilakukan sebelum SPT masa unifikasi disampaikan. Jadi misal Bapak Ibu sudah buat bukti potong di bulan Juni, ya bulan Juni, kan lapornya ini maksimal hari ini ya, tanggal 20. Nah, Bapak Ibu kemarin di bulan Juni itu sudah buat beberapa bukti potong, tapi belum sampai posting SPT nih, bisa diedit, di-delete, dihapus, boleh. Tanpa harus pembetulan SPT, kenapa? Karena SPT-nya belum disampaikan, jadi bisa diedit atau dihapus. Kemudian, untuk pembetulan, pembatalan, dan penambahan bukti potong pungut unifikasi setelah SPT dilaporkan itu juga dapat dilakukan. Pembetulan nih dalam hal terdapat kekeliruan dalam pengisian bukti potongnya. Misalkan nilainya berubah, kemudian masa pajaknya atau bukan masa pajak, berarti nilainya berubah, kemudian jenis barangnya, misal seperti itu bisa dilakukan pembetulan bukti potong. Ini prinsipnya sama kayak e-faktur nih. Pembetulan atau faktur pajak pengganti itu masih bisa dilakukan sepanjang yang diganti itu bukan masa pajak, kemudian lawan transaksinya. Nah, ini yang nggak bisa diganti. Yang bisa diganti atau dibuat pembetulan adalah nilai transaksinya, jenis barangnya, atau jenis transaksinya apa. Tadi pembetulan, kita masuk ke pembatalan. Pembatalan juga bisa dilakukan walaupun SPT telah dilaporkan. Itu dalam hal transaksinya ternyata batal nih, nggak jadi. Misalkan sudah terlanjur dibuat bukti potong, tapi pihak sana kok nggak bayar-bayar, akhirnya ya udahlah dibatalkan aja. Nah, itu bisa dibuat pembatalan bukti potong. Yang terakhir yaitu penambahan. Misalkan di bulan Juni Bapak Ibu sudah lapor SPT nih hari ini jebret, sudah lapor ternyata ada transaksi yang lupa diinput. Nah, itu bisa dibuat penambahan bukti potong. Konsekuensinya apa? Kalau buat pembetulan, pembatalan, penambahan setelah SPT dilaporkan, Bapak Ibu harus menyampaikan SPT pembetulan. Supaya terlihat nih bedanya dari yang normal dulu apa, kemudian setelah dibetulkan, dibatalkan atau ditambah menjadi bagaimana di SPT-nya. Dan pembetulan, pembatalan, serta penambahan ini dapat dilakukan sepanjang Direktur Jenderal Pajak belum melakukan pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka terhadap SPT masa PPh unifikasi yang bersangkutan. Jadi masih ada, bisa dilakukan sepanjang belum dilakukan pemeriksaan. Oke, nah ini format bentuknya. Kalau dicetak dari Hupot unifikasi akan seperti ini. Ini untuk yang PPh pasal 26. Nah, dalam SPT masa unifikasi itu jenis PPh yang diproses di dalamnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 15, 22, 23, dan 26. 21-nya kok nggak masuk, Bu? Sabar, semoga ke depan 21 ini karena
kita ketahui bersama ya, aplikasi SPT 21 itu kan sudah jadul sekali. Nah, semoga kedepannya nanti SPT 21 ini juga akan masuk ke dalam SPT masa PPH unifikasi. Jadi kita tunggu aja. Sementara ini baru 5 yang bisa masuk ke SPT unifikasi. Nah, di dalam SPT masa unifikasi itu ada induk SPT-nya, kemudian ada daftar rincian pajak penghasilan yang disetor sendiri atau formulir DOSS. Yang ketiga, ada daftar objek pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan pihak lain atau DOPP. Yang terakhir adalah daftar bukti pemotongan atau pemungutan unifikasi beserta daftar surat setoran pajak, bukti penerimaan negara atau bukti pemindah bukuan, atau disebut dengan formulir DPP. Jadi kalau Bapak Ibu yang sudah pernah lapor SPT unifikasi, di bagian saat akan kirim SPT, itu kan kita klik muncul nih 4 formulir ini, induk, lampiran DOSS, DOPP, dan DBP. Nah, ini tadi untuk pembetulan SPT masa unifikasi. Ketentuan mengenai pembetulan SPT masa unifikasi yang pertama dapat dilakukan untuk satu atau beberapa jenis PPH. Misal di SPT unifikasi tadi ada PPH pasal 42, kemudian 23, ternyata yang dibetulkan cuma 23 aja nih, bisa. Nah itu setiap kali membuat pembetulan bukti potong, entah jenis pajak yang mana, itu wajib dibuat SPT pembetulan. Kalau misalkan semua transaksinya ternyata ada pembetulan semua, ya sudah, itu juga bisa dilakukan. Dapat satu atau beberapa jenis PPH. Kemudian memberi tanda pada tempat yang disediakan pada SPT masa PPH unifikasi. Nanti muncul biasanya ketika Bapak Ibu posting SPT pembetulan, pasti muncul keterangannya pembetulan ke berapa. Kemudian belum dilakukan pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan. Sama ya, jadi pembetulan itu bisa dilakukan sebelum dilakukan pemeriksaan atau pemeriksaan bukti permulaan. Kemudian, bentuk SPT masa PPH unifikasi yang dibetulkan itu mengikuti bentuk semula sebelum SPT dibetulkan. Jadi ketika posting, yang lama itu datanya, yang nggak dibetulkan ya, itu datanya masih tetap ada, kemudian akan ditambahkan data yang dibetulkan. Pembetulan SPT masa unifikasi itu dapat mengakibatkan dua. Yang pertama, pajaknya jadi nambah nih, kemarin sudah setor, kemarin statusnya misal sudah setor, karena transaksinya berubah, ternyata nilainya jadi lebih besar, akhirnya setor lagi. Nah, ini mengakibatkan pajak kurang disetor. Ketika nanti SPT pembetulan unifikasinya muncul PPH yang masih harus dibayar, maka harus dibayar dulu, dilunasi kekurangannya, baru nanti SPT-nya bisa dikirim. Nah, yang kedua, kalau pajaknya lebih setor. Ketika nanti di SPT pembetulannya itu muncul pajak lebih bayar atau lebih disetor, ini nanti ada dua pilihan yang bisa dipilih oleh Bapak Ibu. Yang pertama, itu permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. Yang kedua adalah pemindah bukuan. Yang paling simpel adalah pemindah bukuan, karena untuk yang permohonan pengembalian atas kelebihan pajak yang seharusnya tidak terutang itu butuh proses kurang lebih 3 bulan, dan nanti Bapak Ibu harus melampirkan persyaratan yang banyak sekali. Jadi ketika ada SPT unifikasi lebih bayar atau kelebihan setor, entah itu saat SPT normalnya atau pembetulannya, itu bisa dilakukan pemindah bukuan. Oke. Untuk keterlambatan nih, gimana Bu? Kalau saya terlambat kan di dalam SPT PPH unifikasi ada macam-macam tuh PPH-nya, apakah per masing-masing dikenakan denda atau sanksi? Enggak, jadi dikenakannya kepada si SPT unifikasinya. Jadi SPT unifikasi yang tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan akan dikenai sanksi administrasi pasal 7 Undang-Undang KUP, yaitu berupa denda sebesar 100.000 untuk jenis pajak PPH yang dikenakan sebagai satu kesatuan, tidak dihitung bagi tiap-tiap jenis PPH-nya. Nah, kalau keterlambatannya setor nih, terlambat setornya saya kelewatan Bu. Sanksi administrasinya itu di pasal 9 ayat 2A Undang-Undang KUP berupa bunga. Kalau dulu itu kan bunganya 2%. Nah, kalau sekarang kita mengikuti suku bunga yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Jadi nanti
kalau di sistem kita itu akan dihitung otomatis berapa bunga yang harus dibayar ketika ada keterlambatan bayar. Nah, penyetoran jumlah pajak yang kurang disetor akibat pembetulan SPT masa PPh unifikasi setelah tanggal jatuh tempo, ini juga ada sanksinya, yaitu berupa bunga, sama kan seperti yang nomor 2. Jadi, lapornya SPT unifikasi kapan? Tanggal 20 ya, bulan berikutnya. Nah, untuk bayarnya ini kan masing-masing beda. Untuk SPT PPh pasal 23 itu tanggal 10, untuk yang bersifat final itu tanggal 15 bulan berikutnya. Jadi, pastikan Bapak Ibu tidak terlambat bayar dan tidak terlambat lapor supaya tidak dikenai sanksi-sanksi ini. Nah, persyaratan nih untuk wajib pajak yang ingin menggunakan aplikasi e-Bupot unifikasi harus punya 2 hal penting. Yang pertama, punya e-fin, karena e-fin digunakan untuk login ke DJP online. Yang kedua, memiliki sertifikat elektronik, karena nanti setiap kali mau kirim, nah itu biasanya kan suruh pilih penanda tangannya siapa. Saat akan menginput penanda tangan si SPT unifikasi ini, perlu yang namanya sertifikat elektronik. Jadi 2 hal ini wajib dimiliki untuk dapat menggunakan aplikasi e-Bupot unifikasi. Nah, ini bentuk induknya ketika dicetak, hasil cetakannya seperti ini. Nah, ini lampiran DOSS yang hanya diisi ketika ada transaksi yang muncul ini. Kalau enggak ada, dilewati aja. Ini untuk lampiran DOPP. Nanti kita input manual berapa pengenaannya, jumlah PPh yang dipotong berapa, berdasarkan perhitungan masing-masing. Oke, nah ini timeline pemberlakuan, sudah saya jelaskan tadi. Nah, gimana kalau misalkan ini? SPT PPh pasal 23 saya itu di tahun 2019 ada yang harus dibetulkan. Saya pembetulannya pakai apa ya, Bu? Kalau misalkan nih SPT PPh pasal 23-nya dulu lapornya pakai e-Bupot 23, kan sebelum e-Bupot unifikasi untuk PPh pasal 23 itu ada e-Bupot PPh pasal 23. Nah, ketika dulu SPT normalnya pakai e-Bupot 23, ya pembetulannya pakai e-Bupot 23. Yang 4 ayat 2 gimana? Sama. Misalkan dulu lapornya pakai ISPT lewat e-filing. Berarti pembetulannya ya menggunakan e-filing, dibuat SPT pembetulannya pakai aplikasi ISPT, kemudian diupload lewat e-filing. Sama, jadi normalnya dulu pakai apa, pembetulannya ya pakai itu. Berbeda kalau e-form ya, SPT badan, itu pembetulan mau pakai, dulu lapornya pakai ISPT pun, yang SPT tahunan badan nih e-form, itu dia pembetulannya bisa pakai e-form. Kalau SPT unifikasi atau SPT PPh pasal 23, 4 ayat 2 tahun lama-lama, tahun jadul-jadul, mau dibetulkan ya pembetulannya pakai aplikasi yang dulu digunakan. Ini sudah selesai untuk pengantar. Kita akan masuk ke pengenalan menu-menu e-Bupot unifikasi. Oke. Baik, nah, kita masuk ke e-Bupot unifikasi, langkah-langkah penggunaan aplikasinya. Nah, alurnya nih, Bapak Ibu login ke DJP online, kemudian nanti masuk ke menunya si e-Bupot unifikasi, setting penanda tangannya dulu, kemudian kalau udah dibuat bukti potongnya, kemudian posting, penyiapan SPT, ini isinya bayar, kemudian sudah lengkap bayarnya udah betul, kita cek isiannya, beres, kemudian pengiriman SPT. Login nih, login aplikasi e-Bupot unifikasi. Tinggal buka DJP online, masukkan NPWP, kata sandi yang biasa kita gunakan untuk login ke DJP online, login. Nah, kalau yang belum perusahaan baru nih, gimana yang baru daftar? Mengajukan e-fin dulu Bapak Ibu, e-fin sudah punya, kemudian kita registrasi dulu di DJP online,
Begitu bisa login, nanti sudah masuk, tinggal masukkan NPWP dan kata sandi. Nah, selanjutnya menu Ibu Pot unifikasinya di mana ya Bu? Kalau saya masuk DJP online kok nggak langsung muncul? Nah, menu Ibu Pot unifikasinya itu ada di menu lapor. Kemudian di menu pra pelaporan. Ketika diklik pra pelaporan ini, maka akan muncul Ibu Pot unifikasi. Kok di tempat saya nggak muncul ya Bu ya Ibu Pot unifikasi? Nah, kalau yang belum muncul itu ditambahkan dulu di menu profil. Profil tambah akses. Nah, nanti dicentang menu-menu yang ingin dimunculkan itu apa aja nih di DJP online. Dicentang aja yang mau yang mana, kemudian simpan. Setelah simpan, nanti login lagi, masuk DJP online, masuk ke menu lapor, pra pelaporan, harusnya sudah muncul nih menu Ibu Pot unifikasinya. Ketika kita sudah masuk ke menu Ibu Pot unifikasi, di dalamnya ada 4 menu utama. Jadi kalau kita makan itu kan sama ya, ada menu pembukanya dulu, menu utama, kemudian dessert ya. Ini menu utamanya, kita masuk ke menu utamanya dulu. Ada 4 menu utama. Yang pertama dashboard, itu berisi daftar SPT unifikasi yang telah kita laporkan. Kemudian ada menu pajak penghasilan, kemudian menu SPT masa dan pengaturan. Nah, seperti alurnya tadi, begitu kita login, kita langkah berikutnya adalah nyeting dulu, nyeting si penandatangan SPT dan bukti potongnya ke menu pengaturan. Kemudian yang mau diinput ini namanya, dia itu bertindak sebagai apa sih di kantornya atau di perusahaannya, apakah dia pengurusnya atau dia hanya sekedar kuasa. Biasanya yang menandatangani bukti potong dan SPT adalah pengurus. Pastikan pengurus ini ada di daftar susunan pengurus di akte kepengurusan dan nama-nama pengurus ini sudah dilaporkan di SPT tahunan. Jadi supaya klop. Soalnya nanti kalau kita cek loh ini namanya kok nggak ada di pengurus yang di SPT, apakah ada perubahan? Kalau sudah berubah, misal kemarin si A, si B, si C sudah lapor tahun 2022, di tahun 2023 ada perubahan susunan pengurus. Nah itu Bapak Ibu harus mengajukan perubahan data NPWP, sudah diubah, kemudian Bapak nanti ngisi atau ngedit di sini juga, di pengaturan. Diisi, nah kita isikan nih, dia sebagai pengurus, NPWP-nya berapa, ketika NPWP diinput, langsung muncul otomatis namanya siapa, klik aktif. Nah, setelah klik aktif, nanti namanya dia akan muncul di sini. Kalau kayak tadi nih, ini pengurus yang lama ini sudah resign Bu, mau diganti dengan pengurus yang baru. Itu tadi langkahnya, ngurus dulu perubahan data NPWP, pengurusnya siapa, dilampiri dengan susunan kepengurusan yang baru ke KPP dulu. Itu beres, baru nanti input di Ibu Pot unifikasi. Yang lama, pengurus yang lama itu statusnya tinggal diklik menjadi tidak aktif, kemudian nanti input lagi nama pengurus yang baru siapa, klik aktif, kemudian simpan. Jadi nanti untuk penandatangan di tahun 2023 adalah pengurus yang baru yang statusnya aktif. Setting penandatangan sudah selesai, sekarang saatnya kita buat bukti potong atau bukti pungutnya. Menunya di mana? Menunya tadi di pajak penghasilan. Tadi kan tanda tangan di menu pengaturan nih. Nah, kalau buat bukti potongnya ada di menu pajak penghasilan. Ada 5 submenu. Yang pertama PPh yang disetor sendiri, kemudian PPh pasal 4 ayat 2, 15, 22, dan 23, kemudian PPh non-residen atau PPh pasal 26 untuk yang wajib pajak luar negeri, impor data PPh, dan posting. Nah, penginputan bukti potong di Ibu Pot unifikasi ini ada 2 cara. Kalau sedikit itu pakainya yang key-in aja, input langsung di web. Nah, kalau misalkan bukti potongnya puluhan, ratusan, ribuan, itu pakai yang impor data PPh, skema impor Excel. Nanti di sini menunya impor data PPh.
Oke, sekarang kita masuk ke PPh yang disetor sendiri. Nah, di dalam PPh yang disetor sendiri ini ada dua menu. Yang pertama, daftarnya berisi setoran atau daftar PPh yang kita buat. Nah, itu munculnya di sini daftar PPh-nya apa aja yang sudah kita setorin. Yang kedua adalah rekam PPh yang disetor sendiri. Nah, nanti misalkan transaksinya gini nih. Bapak Ibu ada perusahaan PTA sewa kantor ke orang pribadi. Nah, pemotong harusnya ya yang bayar itu kan yang motong. Nah, tapi karena ini salah, yang menerima penghasilan yang motong. Nah, ini harusnya si orang pribadi nih yang buat bukti potong. Nah, tapi karena dia orang pribadi, dia nggak bisa buat bukti potong. Akhirnya si perusahaan ini nyetor sendiri. Nah, nanti setorannya ini diinput di PPh yang disetor sendiri, rekam PPh yang disetor sendiri. Bayarnya gimana? Bayarnya tinggal buat e-billing di menu bayar, kemudian kode jenis transaksinya apa, dibayarkan, nanti tinggal di-input. Nah, kalau pakai SSP atau setoran sendiri, tadi tinggal dimasukkan NTPN-nya berapa, tahun pajak berapa. Klik cek surat setoran pajak, langsung keluar semua jebret. Nah, yang sudah dibayar berapa, tinggal simpan. Kalau misalkan dulu saya sudah setor, tapi ternyata salah, saya ngajukan PPK atau pemindah bukuan. Kalau mau nginput PPh yang disetor sendiri, pilihnya nanti yang ini, pemindah bukuan, masukkan nomor PPK-nya. Ket berapa, nah tinggal dicek, ini yang di bawah sudah otomatis muncul. Tugasnya untuk PPh yang disetor sendiri cuma nginput ini toh, nginput SSP atau hasil PPK. Kemudian nanti akan muncul nih di daftarnya. Ini loh, daftar setoran sendiri saya di bulan Juli ada berapa. Muncul semua. Bisa diedit atau dihapus. Oke, yang kedua adalah untuk pembuatan bukti potong atau bukti pungut, PPh pasal 4 ayat 2, 15, 22, dan 23. Nah, kemudian ini tadi metodenya ada dua. Kalau yang di sini langsung dari menu PPh pasal 4 ayat 2, 15, dan 22, 23 ini berarti klik yang rekam bukti potong. Ini kita menggunakan metode key-in atau input satu-satu. Ketika kita input satu-satu, kita harus pilih nih tahun pajaknya, tahun pajak 2023. Masa pajaknya, transaksinya kapan, misal Juli. Kemudian lawan transaksi kita, itu punya NPWP atau enggak. Kalau punya NPWP, diklik NPWP, dimasukkan NPWP-nya berapa, namanya muncul otomatis. Harus punya salah satu dari ini ya Bapak Ibu ya. Kalau enggak punya salah satu dari ini, enggak bisa dibuatin bukti potong. Jadi, cermat-cermatlah dalam memilih lawan transaksi Bapak Ibu sekalian. Pastikan lawan transaksi Bapak Ibu itu punya NPWP atau NIK. Ketika tadi sudah ngisi biodata dari lawan transaksi kita, selanjutnya kita akan memilih nih, saya transaksinya dengan dia apa ya? Ketika Bapak klik yang F, pilih kode objek pajak, ini nanti akan muncul semua jenis pajak yang ada, mulai dari PPh 22, kemudian 23, 4 ayat 2, 15, itu ada semua, tinggal dicari. Bahkan 23 atas jasa, ya udah nanti dipilih yang 41124, 104. Kemudian ini ada fasilitas-fasilitas yang tadi. Kalau tanpa fasilitas, tinggal diklik ini. Tapi kalau lawannya nih ngasih SKP ini, Bu, saya punya SKP PPh pasal 23. Nanti diklik yang surat keterangan bebas. Kalau misalkan saya punya SKP 23, saya UMKM soalnya. Nanti yang dimasukkan yang ini. Ini dimasukkan nomor SKP-nya berapa. Kemudian nanti transaksinya nilainya berapa, ini tarif dan PPh yang dipotong atau dipungut ini otomatis. Jadi tinggal pilih transaksinya apa, ada fasilitas atau enggak, masukkan nilai transaksinya, ininya otomatis tadi. Oke. Nah, selanjutnya dokumen dasar pemotongan. Nah, ini harus diisi Bapak Ibu, diklik tambah. Munculnya ini. Ini nanti pilihannya ada invoice, faktur pajak, surat perjanjian, tinggal dipilih
dasar transaksinya Bapak Ibu dengan silawan transaksi itu apa? Kalau sudah masukkan nomornya nomor berapa, tanggalnya berapa, klik tambahkan. Kemudian kita klik berikutnya, tinggal masukkan nih penanda tangannya. Tadi kalau misalkan inputnya pengurus, ya nanti ini muncul pilih sebagai pengurus. Terus penanda tangannya namanya Mr. X. Ini nih yang perlu diperhatikan. Apabila terjadi kesalahan dalam pembuatan bukti potong atau pungut unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan atau pemungutan, maka pihak yang akan diajukan mau diapain nih? PPK atau pengembalian pajak yang seharusnya tidak berhutang. Kalau yang paling simpel, paling cepat ya PPK. Pilihan ada di wajib pajak. Kadang nggak diperhatikan yang langsung wajib jebret, langsung klik simpan. Padahal di atas milihnya pengembalian. Terus ternyata salah. Saya mau mengajukan PBK boleh nggak ya? Saya kayaknya kemarin nyentangnya yang ini deh. Bisa Bapak Ibu, sepanjang nanti di sistem kita kan masih belum kelihatan ya. Bapak Ibu kemarin nyentangnya yang mana nih, pengembalian apa PPK. Tapi nanti ke depannya kalau kita bisa melihat dan ternyata Bapak Ibu salah nyentang, bisa jadi ke depan nggak bisa diproses. Nah, jadi perhatikan baik-baik saat mengisi kolom yang ini. Oke, kemudian setelah kita input semua nih tadi bukti potongnya, nanti akan muncullah dia di dalam daftar bukti potong BPH pasal 4 ayat 2, 15, 22, dan 23. Jadi semua bukti potong yang sudah kita input atau kita buat di bulan Juli akan muncul daftarnya. Nah, daftar ini ada beberapa menu per bukti potong. Yang pertama adalah menu lihat, kemudian ubah, hapus, dan kirim email. Ini misalkan tadi ada salah-salah, nah itu bisa diubah. Kan belum dikirim, itu bisa diubah. Kemudian menu hapus. Kemudian ini hapus ternyata kalau, oh ternyata batal sebelum saya lapor, ya udah dihapus. Yang ini adalah kirim email. Jadi bukti potong yang sudah kita buat itu kita bisa langsung kirim email ke si lawan transaksinya. Untuk yang kolom lihat atau tombol lihat, kita bisa lihat, kita bisa print, kita bisa cetak bukti potong yang sudah kita buat, kasihkan manual atau dikirim via WA ke si lawan transaksi bisa. Atau kalau males ya tadi langsung ada yang tombol email, itu bisa langsung dikirimkan ke si lawan transaksi. Nah, yang selanjutnya nih, menu untuk yang pembuatan PPH non-resident. Sama, ada dua menu utama, rekam dan daftarnya. Kita rekam dulu supaya muncul di daftar, nah, gitu ya. Nah, di menu rekam untuk PPH non-resident, sama kita isikan identitasnya dulu nih, tahunnya tahun berapa, untuk bulan apa, PIN-nya si lawan transaksi kita berapa. PIN ini kayak NPWP-nya si wajib pajak luar negeri. Nanti kita masukkan PIN-nya berapa, namanya si WP luar negeri ini siapa, Mr. Sai, apa Mr. siapa, nah itu nanti dimasukkan aja, kemudian alamatnya dia di mana, tempat lahir, nomor paspor, negaranya dia di mana. Ini kemudian nanti kode objek pajaknya transaksinya PPH pasal berapa, PPH pasal 26. Ada fasilitas atau enggak. Kalau ada fasilitas SKDWPLN, nah nanti tinggal klik yang SKDWPLN, masukkan nomor tanda terima SKDWPLN-nya berapa, nah, jumlah penghasilan brutonya berapa, nah ini nanti munculnya otomatis. Kemudian setelah tadi kita rekam biodata si lawan transaksi yang dipotong, kemudian kita masukkan nilai dan jenis transaksinya apa, sama kita tambahkan dokumen pendukungnya. Diklik tambah, pakainya invoice, faktur, atau surat perjanjian diinputkan di sini. Lalu kita setting yang tanda tangan, kemudian kita pilih kalau LB mau di PBK atau di pengembalian yang seharusnya tidak terhutang, klik simpan. Nah, nanti muncul sama di daftarnya tadi, Mr. Sai, jumlah penghasilan brutonya berapa, dia nggak ada SKB nih, jadinya dipotongnya 20%. Kalau sudah,
sudah dibuat ternyata si Mister saya ini ngasih SKD-nya, itu bisa diubah atau diedit tadi. Panjang belum dikirim. Kalau edit ya. Sama tombol-tombolnya, lihat untuk download, kemudian ubah, hapus, dan kirim email. Nah, yang selanjutnya adalah import. Tadi kan model penginputan SPT PPH pasal 23, SPT unifikasi kan ada dua ya. Yang pertama key-in, yang kedua adalah import data atau import CSV-nya. Nah, file Excel-nya nih saya dapat dari mana ya, Bu? Nah, bagi yang belum punya, itu Bapak Ibu klik ke menu import data PPH, kemudian di petunjuk pengisian yang oranye kuning ini diklik, nanti muncul untuk format Excel yang akan diupload dapat diunduh di sini. Nah, tinggal diklik di sini, nanti ada file Excel-nya. Diperhatikan juga untuk petunjuk pengisiannya, penulisan nama filenya ketika akan dikirim. Jadi nama filenya nanti dituliskan nomor NPWP-nya perusahaannya atau NPWP si pemotongnya berapa. Supaya nanti saat proses upload itu tidak terkendala. Jadi petunjuk pengisian diperhatikan, kemudian di dalam file Excel-nya itu masing-masing kolom ada petunjuk pengisiannya. Tombol merah di atas itu diperhatikan. Misalkan nih pengisian angka, mintanya nggak pakai number, mintanya pakai general. Ya udah diturutin aja formatnya sesuai petunjuk yang ada di Excel-nya itu. Karena kalau misalkan nggak sesuai, nanti saat diposting atau diupload, diimpor itu ada kesalahan, ada pesan kesalahannya. Nanti Bapak Ibu ngedit lagi sampai berhasil terkirim. Nah, misalkan nih tadi ada kesalahan ya di pengisian Excel-nya, pasti nanti akan muncul gagal validasi, terdapat apa errornya di mana, nanti ada petunjuknya. Kalau misalkan nih yang sering terjadi ya belakangan ini, saya sudah impor CSV Mbak mulai pagi, kemudian ini statusnya masih dalam proses. Itu ditunggu aja Bapak Ibu, jangan diupload ulang, nanti tidak malah double keluar semua di daftar bukti potong. Ngapusnya itu satu-satu, nggak bisa ngapus dari sini jebret dihapus, yang kedouble, hapusnya satu-satu, dicari satu-satu, nanti repot. Jadi ketika statusnya masih dalam proses, sepanjang masih pagi ini siang nih, masih dalam proses, ditunggu aja. Sampai kapan Bu nunggunya? Maksimal besok. Ya, nanti kalau sampai besok itu masih muncul error, Bapak Ibu bisa WA ke KPP, nanti difotokan, di screenshotkan, ini saya sudah 2 hari atau sudah mulai dari kemarin pagi sampai sekarang ini sudah pagi lagi, masih belum bisa. Nanti kita akan teruskan ke tim IT di pusat Bapak Ibu, karena yang bisa ngakses untuk benerin ini itu ada di pusat, bukan di KPP. Jadi ditunggu ya, kalau masih dalam proses itu ditunggu antrinya, berarti artinya masih dalam proses antrian. Terutama kalau pas tanggal-tanggal peak, tanggal 20 sekarang, atau misalkan kayak kemarin lagi ada maintenance gitu ya di JP online-nya. Nah, itu bisa jadi agak lama prosesnya, dalam prosesnya. Oke, kemudian posting untuk penyiapan SPT. Kalau tadi kita sudah buat bukti potongnya, kita sudah input sendiri nih PPH yang disetor sendiri, kita sudah buat PPH untuk wajib pajak luar negerinya. Nah, sekarang kita akan posting bukti potong yang sudah kita create tadi untuk masuk ke dalam SPT supaya ketahuan saya harus bayar berapa. Nah, kita pilih tahun pajaknya 2023. Masa pajaknya Juli, klik cek. Nah, nanti muncul keterangan apakah akan membuat SPT baru. Ya. Nah, setelah itu, dia akan masuk ke menu di SPT masa. Di SPT masa ini ada 2 menu utama. Yang pertama, perekaman bukti penyetoran. Yang kedua, penyiapan SPT masa unifikasi. Nah, supaya bisa kita siapkan, kita harus bayar dulu. Kita ke menu perekaman bukti penyetoran. Kita pilih tahun pajaknya tadi 2023, bulan Juli, cek. Nanti akan muncul jumlah tagihan per masa pajak. Ini akan muncul di sini. Untuk PPH, misalnya ada transaksi PPH pasal 22 lengkap ya di SPT-nya nih yang bulan Juli.
Ada 22, ada PPh pasal 23, ada PPh pasal 26, dan ada PPh final. Nah, nanti ketahuan jenis kode setorannya apa aja. Misalkan di PPh pasal 23, selain yang 104, ada yang 100 juga bisa. Jadi nanti yang muncul di sini itu harus dibayarkan dulu supaya kita bisa lapor SPT-nya. Pesan saya untuk mengurangi kesalahan, karena sering juga nih ada yang WA, saya udah bayar, terus sudah saya input juga kok masih belum bisa kirim ya. Ini untuk mengurangi kesalahan dalam pembayarannya, Bapak Ibu buat billingnya itu dari sini aja. Jadi jangan bayar sendiri kecuali yang PPh disetor sendiri ya. Untuk yang PPh disetor sendiri bisa buat billing sendiri dari menu bayar di DJP online. Tapi kalau untuk transaksi-transaksi yang sudah dibuatkan bukti potongnya atau bukti pungutnya di Ibu Pot Unifikasi, buat billingnya dari sini, daftar tagihan pemotongan pemungutan. Di sini nih tinggal diklik buat kode billing dan cetak kode billing. Kalau membuat dari sini tidak akan salah, nanti nilainya tidak akan selisih. Kode jenis setorannya benar, masa pajaknya benar, jumlah nilainya juga benar. Oke, jadi pesan saya sebaiknya untuk transaksi-transaksi yang ada di Ibu Pot Unifikasi buat billingnya dari menu di Ibu Pot Unifikasi ini. Setelah kita buat billing nih, kan kita setor ke bank. Kemudian kita dapatkan bukti setornya dan ada NTPN-nya. Tugas kita selanjutnya adalah menginput daftar bukti setor tadi di menu yang tadi jumlah tagihan, kemudian bawahnya itu ada rekam bukti penyetoran. Bu, kalau misalkan nih saya udah sampai ke jumlah tagihan per masa pajak, saya lagi buat billing, terus kemudian saya bayar dulu, ini perlu saya close nggak ya? Takutnya lama ya, di close aja nggak apa-apa. Nanti Bapak Ibu tinggal masuk lagi ke menu pra pelaporan, Ibu Pot Unifikasi, langsung ke menu yang SPT masa, kemudian yang ini. Nggak usah bikin-bikin lagi, langsung ke SPT masa aja. Oke, kita rekam bukti setornya, masukkan NTPN-nya, SSP-nya berapa, NPWP-nya berapa, NTPN-nya tinggal dicek, ininya muncul semua, klik simpan. Kalau misalkan hasil PBK, karena saya bayar sendiri Bu, pakai yang menu bayar di DJP online, ternyata pas diinput, kok selisih, ketahuan salah nih. Saya PBK dulu. Ya, berarti nanti yang diinput adalah nomor PBK-nya. Nah, ini yang saya bilang tadi, ternyata ada salah, nilainya selisih. Nah, terlihatnya di sini. Dari ringkasan pembayaran, daftar ringkasan pembayaran. Tadi kan ketahuan nih jumlah yang dipotong dan harusnya dibayar berapa. Kalau Bapak Ibu buatnya dari menu e-billing yang sudah disiapkan tadi, itu nilainya harusnya sudah plek sama dengan yang di sini. Tapi kalau Bapak Ibu buatnya dari menu bayar, kan ada kemungkinan salah. Nah, kayak ini nih yang dicontoh PPh pasal 22, kelebihan setor. Harusnya yang dipotong cuma 1 juta, setornya 3 juta, jadinya kelebihan. Kalau tanda minus, ini artinya adalah kelebihan setor. Pilihannya 2 tadi ya, bisa di PBK atau bisa diajukan pengembalian pajak yang seharusnya tidak berutang. Kalau yang nilainya benar, ini klop. Balance antara PPh yang dipotong dan PPh yang disetor. Kalau nilainya minus, tadi kelebihan setor. Kalau nilainya plus seperti ini, berarti masih kurang. Nah, ini harus bayar lagi, bikin billing lagi. Bikin billing yang sisanya ini bisa dari menu yang di Ibu Pot nggak, Mbak? Nggak bisa. Kalau yang ini harus buat sendiri dari menu bayar di DJP online. Nanti disamakan aja kode jenis setorannya tadi yang kurang berapa ya, dibuatkan billing baru, bayar, kemudian ditambahkan lagi tadi untuk penginputan SSP-nya. Oke. Nah, setelah kita tadi ke menu perekaman bukti penyetoran, udah beres semua, udah balance, nggak ada masalah. Selanjutnya kita siapkan SPT-nya untuk dikirim. Kita tampilkan nanti untuk tahun pajak dan masa pajaknya mana. Kemudian ada menu tanda pensil sama tanda pesawat. Nah, tanda pensil ini kita siapkan dulu, kita cek dulu misalkan nih, ada
lampiran DOSS atau DOPP yang harus diisi. Nah, itu kita harus ketikkan manual. Lampiran DOSS ini kalau yang di sini contohnya untuk nih, ada 1, 2, 3, 4, 5. PPh yang disetor sendiri tadi, nah diinputkan manual di sini berapa. Tadi kan kita cuma input nih SSP-nya sama NTPN-nya atau PBK-nya. Nanti kita masukkan. Tapi ini untuk transaksi yang sehubungan dengan pengangkutan orang atau barang termasuk penyewaan kapal laut oleh perusahaan pelayaran dalam negeri. Khusus yang ini ya. Kan tadi saya mencontohkannya kan PPh yang dipotongnya, yang dibayar sendirinya kan untuk sewa kantor dan bla bla bla. Nah, itu berarti kan bukan termasuk ini, berarti nggak usah diinput di sini. Tadi DOSS, kemudian ke DOPP. Ini sama, untuk pengisiannya diisikan manual. Misalkan di Bank X. Di Bank X itu tadi menerbitkan dokumen yang dipersamakan dengan bukti potong berapa nasabah, jumlah total nilainya itu berapa, dimasukkan ke sini, jumlah yang dipotong PPh-nya berapa, itu dimasukkan ke sini juga. Di input ya, di input sendiri, diketik. Untuk selanjutnya adalah daftar bukti penyetoran. Nah, ini tinggal kita cek aja yang kemarin, yang sudah kita isi di perekaman tadi, perekaman bukti potong. Oke, kalau sudah tinggal kita tanda tangan ini SPT-nya. Selaku apa, pengurus atau kuasa, kemudian namanya siapa, klik simpan. Nah, kalau sudah pengisian itu kita klik yang gambar pesawat kertas. Nanti bisa ketahuan siapa yang sering melihat akunmu lewat pesawat kertas pertamamu. Nah, itu sama di sini. Oke, kita cek yang pesawat kertasnya. Nah, di dalamnya nanti Bapak Ibu bisa lihat beberapa menu. Induknya nih, ada lampiran DOSS, kemudian DOPP, udah benar belum isiannya. Kemudian DBP ini setorannya, kemudian ini sama ya, setoran semua, dan induknya. Nah, ini sudah terlihat kan, sudah balance semua. Ini. Kemudian kalau sudah kita klik kirim SPT. Nah, ini minta sertifikat elektronik. Oleh karena itu tadi harus punya apa untuk bisa akses DJP, IPO unifikasi, EVIN dan sertifikat elektronik. Sertifikat elektronik digunakan untuk setting penandatangan dan satu lagi untuk kirim SPT. Nah, kalau sudah terkirim, saya mau lihatnya di mana, Mbak? Kita lihatnya di dashboard, karena dashboard ini berisi SPT-SPT unifikasi yang sudah berhasil kita kirim. Nanti ada beberapa menu, lihat bukti pengirimannya, kemudian lihat bukti potongnya, ini cetak SPT-nya, dan unduh bukti potongnya. Nah, ini bukti pengirimannya. Kalau pas dilihat ya, ini untuk tombol aksi pada daftar bukti potongnya. Daftarnya aja. Ini SPT induknya. Kemudian ini untuk yang unduh bukti potong pada SPT. Nah, ini tinggal di-download, kemudian di. Ini ada beberapa pertanyaan yang sering diajukan nih. Misalnya, pada bagian set penandatangan SPT unifikasi terjadi salah klik. Harusnya saya ngekliknya itu pengurus, tapi namun kekliknya kuasa dan sudah tersimpan. Terus saya mau input ulang, tapi ada tulisannya data penandatangan sudah pernah disimpan. Bagaimana cara merubah dari kuasa ke wajib pajak pengurus? Padahal tidak ada klik tombol ubah, edit, hapus. Nah, solusinya nanti Bapak Ibu diminta untuk membuat surat permohonan ke KPP, meminta perubahan data penandatangan. Template-nya bebas, yang penting isinya menjelaskan nih, bahwa kemarin saya ada salah klik, kemudian minta untuk diganti penandatangan dari kuasa ke wakil wajib pajak atau pengurus. Nah, nanti kami di KPP akan meneruskan surat permohonan Bapak Ibu tadi ke tim IT kami di kantor pusat. Ini ada wajib pajak salah ngeklik, ini surat permohonannya dari si wajib pajak, mohon untuk dapat diubah di IPO unifikasinya. Jadi nanti akan kita teruskan ke pihak pusat. Baik, pertanyaan yang kedua nih. Bagaimana ketentuan terkait transaksi dengan lawan yang tidak memberikan NPWP atau NIK? Apakah masih bisa menggunakan NPWP 0000 atau tidak perlu memotong jika lawan tidak memberikan NPWP atau NIK? Jika lawan sudah memberikan NIK, namun notifikasinya tidak valid, itu juga seperti apa? Solusinya yang pertama,
Bapak Ibu seperti saya bilang tadi, cermat-cermatlah dalam memilih lawan transaksi. Pastikan lawan transaksi Bapak Ibu sudah memiliki NPWP atau NIK. Nah, wajib ya, wajib punya NPWP atau NIK. Lalu kalau sudah punya NIK tapi waktu diinput status tidak valid, itu makanya gunanya kemarin kita juga ada namanya pemadanan NIK dan NPWP. Jadi kalau NIK-nya yang sudah ada di DJP online itu valid, nanti tidak akan ada masalah ketika Bapak Ibu menginputkan NIK si lawan transaksi. Tapi kalau misalkan statusnya nggak valid, maka Bapak Ibu tinggal bilang ke lawan transaksinya, Pak, Bu, ini saya input nggak valid nih, minta tolong dong untuk konfirmasi ke Dukcapil. Nah, supaya nanti si Dukcapil yang akan mengupdate datanya mereka, supaya data di kita ngelink dengan data mereka. Tuh. Nah, kemudian kalau lawan ini tetap nggak bisa ngasih NPWP atau NIK. Tadi kalau NPWP sudah nggak bisa diinput 00, makanya solusinya bisa NIK. Tapi kalau misalkan NIK-nya juga nggak ada, Bu, orangnya dipaksa nggak mau ngasih, ya udah itu tidak bisa dibuatkan bukti potong. Nanti kalau nggak bisa dibuatkan bukti potong, ada sanksinya pasal 13 ayat 3 huruf B Undang-Undang HA. Oke, yang ketiga nih, untuk mekanisme impor dengan jumlah baris yang banyak, kemudian terjadi error gagal, kemudian ketika diimpor ulang, yang sama, ini sama yang sudah saya jelaskan tadi ya, hati-hati kalau prosesnya masih dalam proses ditunggu, maksimal 2 hari, kalau sampai 2 hari itu belum selesai dalam prosesnya, kirim WA ke kami, di foto tampilannya, nanti akan kita teruskan ke pusat supaya segera dicepetin, kan itu sebetulnya dalam proses antrian. Saat ngirim SPT pun juga kayak gitu, kadang masih dalam proses posting atau sedang dalam proses itu sama, masih dalam proses antrian. Kalau misalkan di SPT-nya nih, saya sering juga nerima WA ini, Bu, ini tulisannya SPT belum siap untuk dibuat atau belum siap untuk dikirim. Itu Bapak Ibu cek lagi di pembayarannya, di daftar pembayaran tadi ya, dia sudah balance PPh yang harus dipotong dan yang sudah dibayar ini sudah balance belum? Saya sudah bayar kok nilainya sama gitu. Coba dicek kode jenis setorannya, betul belum? Nah, nanti sama masa pajak. Udah yakin benar nih, udah benar kok ini nilainya sama, kode jenis setoran sama. Ternyata masa pajaknya atau tahun pajaknya, oh iya tahun 2022. Ini terus saya harus gimana, Bu? Harus mengajukan pemindah bukuan dulu. Kan pilihannya 2, bayar ulang atau PBK. Kalau waktunya masih panjang nih, belum mepet pelaporan, nah itu bisa diajukan PBK dulu. PBK di KPP Mampang itu cepat, 7 hari kerja udah jadi. Kan kalau SOP-nya permohonan PBK itu 21 hari kalender. Nah, untuk KPP Mampang kami berkomitmen 7 hari kerja insya Allah sudah jadi ya Bapak Ibu ya. Jadi dicek untuk pembayarannya udah balance apa belum. Ketika muncul notifikasi SPT belum siap untuk dikirim. Udah selesai deh Bapak Ibu.